Ya, Masya Allah Pak, semua pedoman itu ternyata Allah turunkan dalam Al-Quran. Maka ayo kita jadikan Al-Quran ini sebagai pedoman dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita kehidupan Qurani. Alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang melakukan amal soleh atas dasar keimanan kepada Allah. Wa yuqimunas shalah, orang itu mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan menafkahkan atau infak dari apa yang Allah berikan rizki kepada dirinya. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, dan juga iman kepada kitab yang diberikan kepadamu dan diberikan kepada orang-orang sebelummu atau nabi-nabi sebelummu, dan kepada akhirat juga mereka iman. Nah, penutupnya ayat kelima ini yang luar biasa. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya, Bapak Ibu, pernah saya sampaikan kalau dalam kaidah bahasa Arab itu ada di atas, itu ada fauqa, ada ala. Kalau fauqa seperti ini, al-qirtasu fauqal Quran, kertas ini di atas Al-Quran tapi nggak nempel. Tapi ulaika ala itu nempel Pak. Al-qirtasu alal Quran, al-yad alal Quran, tangan saya di atas Al-Quran, di atasnya nempel. Kalau Allah menyampaikan ulaika ala hudam mir rabbihim, orang yang melakukan salat, amal soleh berupa salat, amal soleh berupa infak, iman kepada kitab-kitab Allah, maka mereka itulah yang atas dirinya, menempel pada dirinya hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti hidayah itu menunjukkan dirinya untuk berbuat amal saleh, melekat pada dirinya, nempel pada dirinya, tidak di atas dirinya. Ala, kalimatnya menggunakan kalimat ala dalam bahasa Arab. Dan orang yang sudah mendapatkan hidayah dari Allah, Bapak Ibu, wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang sukses, merekalah orang-orang yang bahagia, merekalah orang-orang yang akan mendapatkan hasil daripada petunjuk dari Allah. Kan kita minta Pak, waktu sholat gini apa mboten? Surat napa? Al-Fatihah. Apa yang kita minta? Ihdina siratal mustaqim. Kalimatnya, ya Allah berikan kami petunjuk siratal mustaqim, pada jalanmu yang lurus. Bukan jalan lurus itu jalan sing gak belok-belok nggih. Bukan jalan lurus itu rambut ya, yang dibentangkan 7. Jalan yang lurus itu apa Pak? Al-Quran ini jalan yang lurus. Maka Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Masya Allah, semua petunjuk insya Allah semua tertuangkan dalam Al-Quran. Mulai pendidikannya pun ada. Bagaimana ketika bayi dalam kandungan ditunjukkan oleh Allah, ketika usia 4 bulan sudah masuk ruh di dalamnya. Maka ayo ya, lafadzkan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian ketika lahir, maka Allah perintahkan pedoman dalam hidupnya, yaitu apa? Menyusui bayi diusahakan dengan ASI selama 2 tahun. Terus cari pendidikan yang terbaik untuk anak, titipkan kepada orang yang baik. Masya Allah, semuanya Pak, pedoman itu hidup kita itu ada dalam Al-Quran. Kalau masalah rumah tangga, ayo menikah. Menikah itu tujuannya apa? Untuk sakinah, mawaddah warahmah, untuk tenang. Nikah itu tujuannya untuk tenang, nyaman. Kalau ada orang menikah masih tidak tenang dengan menikahnya, tidak nyaman dengan pernikahannya, berarti ada yang salah dalam nikahnya. Petunjuknya apa? Dalam Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran
dibangun ketentraman, cinta, warahmah, dan insya Allah rahmat di dalamnya. Ya, itu dalam pernikahan. Tugas suami untuk apa? Untuk mencari rizki. Ya, bima faddalallahu ba'duhum ala ba'd, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allah menunjukkan, Pak, suami, tugasmu adalah qawamun, pemimpin pada perempuan. Kenapa kok kamu dijadikan pemimpin? Karena kamu punya kelebihan apa? Kekuatan dari fisik dan juga ya dari harta yang kamu nafkahkan atau kewajiban untuk menafkahi, kecuali ya, bagi lelaki yang diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ada uzurnya, maka perempuan boleh untuk bekerja membantu keuangan. Allah Maha tahu, tapi laki-laki tetap berusaha untuk bekerja. Allah aturkan dalam Al-Qur'an. Allah tuliskan dalam Al-Qur'an semua adab anak pada orang tua. Jangan mengucapkan ngucap aja nggak boleh, apalagi bentak. Adab masuk kamar tertulis, Pak, semua dalam Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ini hidayah, Pak. Al-Qur'an ini petunjuk. Al-Qur'an ini pedoman. Maka karena yang menyampaikan Al-Qur'an itu Nabi Muhammad, maka kalau kita menjalankan semua pedoman yang Allah tuliskan dalam Al-Qur'an, maka itu akan menjadikan amalannya menjadi amalan sunnah. Kan jelas firman Allah, Kul, katakanlah Muhammad, ya, di surat Ali Imran ayat 31, ya, Kul, katakanlah Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta, ngaku cinta kepada aku, kata Allah, katakan kepada semua hamba-hambaku, fattabi'uni, ya, semuanya harus ikut sama kamu wahai Muhammad, baik tingkah lakunya, akhlaknya, bagaimana ibadahnya, ikut Rasulullah, ya, maka yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, Masya Allah, Pak, semua pedoman itu ternyata Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Maka ayo kita jadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman dalam kehidupan, sehingga kehidupan kita kehidupan Qur'ani. Dan kenapa saya setiap akhir pengajian, kenapa saya menyampaikan semoga kita menjadi ahli Quran, Pak. Karena kita menginginkan 24 jam yang kita jalankan, yang kita laksanakan itu sesuai dengan Al-Quran, akhlaknya akhlak Quran, ya, ibadahnya Qurani, kehidupannya juga Qurani. Itu yang kami harapkan. Wa ja'alna minhum a'immah, dan kami jadikan di antara mereka itu a'immah, pemimpin-pemimpin, yahduna bi amrina lamma sabaru, yang memberikan petunjuk dengan perintah kami selama mereka sabar. Sabar dalam arti ketika mereka menjadi pemimpin, mereka sabar dan tetap taat kepada, ya, kitab Taurat. Nah, ini kan yang disampaikan saat itu adalah Allah ingin menunjukkan bahwasanya orang atau Bani Israel ini Allah jadikan pemimpin, Pak. Karena apa? Karena mereka percaya kepada kitab Taurat dan menyampaikan kebenaran. Maka ketika itu ayo sabar ketika menjadi pemimpin. Siapa pemimpin di antara kita? Masing-masing adalah pemimpin, karena hadisnya jelas, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita itu pemimpin, yang belum menikah atau pemuda pemimpin atas dirinya sendiri, suami pemimpin atas keluarga, istri menjadi guru, menjadi sosok pemimpin buat anak-anaknya juga. Ya, semua masing-masing orang itu pemimpin, Pak. Apalagi yang memiliki jabatan struktural,
baik itu wali kota, bupati, pak camat, pak lurah, ya, presiden, gubernur, ataupun pemimpin perusahaan, direktur dan lain sebagainya, pengusaha, pemimpinnya, ya semuanya dimintai pertanggungjawaban, maka harus sabar dalam taat kepada Allah dan menjalankan dengan amanah dari kepemimpinannya. Wa kanu bi ayatina yuqinun, mereka dengan ayat-ayat kami mereka yakin. Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum, sungguh Tuhanmu dialah yang memberikan keputusan di antara mereka yaumal qiyamah, pada hari kiamat nanti, fima kanu fihi yakhtalifun, tentang apa yang dahulu mereka perselisihkan. Jadi semua nanti akan tuntas di akhirat nanti, Pak. Apa yang diperselisihkan, mana yang benar, itu nanti akan semuanya terbuka nanti di akhirat, mana yang benar, mana yang tidak benar. Yang semua yang selisih-selisih nanti akan selesai dari perselisihan. Awalam yahdilahum, dan tidaklah menjadi petunjuk bagi mereka, kam ahlakna, betapa banyak yang telah kami binasakan, min qablihim, sebelum mereka, minal qurun, umat-umat sebelumnya, yamsyun, sedangkan mereka sendiri berjalan, fi masakinihim, di tempat-tempat kediaman mereka itu. Allah mempertanyakan, Pak, apakah tidak datang petunjuk atau hidayah kepada mereka, sedangkan mereka itu sendiri berjalan di atas tempat yang mana tempat tersebut menjadi saksi bahwasanya tempat itu pernah terjadi azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kok mereka tetap tidak mau menerima hidayah dari Allah? Kenapa? Padahal mereka sekarang itu berdiri, ya, di tempat di mana kaumnya Nabi Lut diazab, di tempat di mana kaumnya Nabi Musa atau kaumnya Fir'aun itu ditenggelamkan, ya, di tempat ya, terjadinya kaumnya ya, Nabi Nuh tenggelam. Nah, mereka tahu kalau ada umat-umat terdahulu karena durhaka, tidak iman sama Allah, dusta atau syirik, mereka mendapatkan azab. Kok ada umatnya Nabi Muhammad yang sekarang berdiri di tempat situ, tahu ceritanya, tapi kok nggak mau menerima hidayah? Kenapa, Pak? Ya, kita kembalikan lagi. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sebabnya apa kok mereka nggak beriman meskipun diberitahu atau tidak? Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Insyaallah Allah telah mengunci mati dengan kuncian yang kuat atas pendengaran, atas penglihatan, atas pemikiran mereka terkunci mati sehingga mereka tidak bisa menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika laayat, sungguh pada yang demikian itu merupakan tanda kekuasaan Allah. Afala yasmaun, apakah mereka tidak pernah atau tidak pernah mendengarkan atau memperhatikan cerita-cerita tentang itu semua? Awalam yarau, dan tidaklah mereka memperhatikan anna nasukul ma, bahwa kami mengarahkan air yang mengandung atau awan yang mengandung air ilal ard, ke bumi, al jurus yang tandus, fanukhriju bihi zar'an, lalu kami tumbuhkan dengan air tersebut tanaman-tanaman, takulu, sehingga dapat makan minhu darinya, an'amuhum wa anfusuhum, hewan-hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Ya, ditutup dengan kalimat afala
yubsirun, apakah mereka tidak melihat? Lupa kalau air itu datangnya dari Allah, yang dengan air itu tanah tandus sehingga tumbuh, yang mengeluarkan tanaman-tanaman, dan dari tanaman-tanaman tersebut dimakan oleh hewan ternak. Bahkan bukan hanya hewan, manusia itu juga memakan dari situ. Wa yaquluna, dan mereka bertanya, mata hadzal fath, kapan kemenangan itu datang? Ya, kemenangan di sini adalah dimaksudkan akhirat atau kiamat itu datang. In kuntum shadiqin, jika engkau adalah orang-orang yang benar. Kul, katakanlah, yaumal fath, hari kemenangan itu, la yanfa'ul ladina kafaru, tidak bermanfaat, tidak berguna, alladzina kafaru, orang-orang yang kafir, imanuhum, keimanan mereka, karena keimanan mereka bukan kepada Allah. Mereka percaya atau mereka imannya kepada para berhala-berhala itu, Pak. Maka tidak bermanfaat keimanan mereka, karena tidak ada satupun yang dibawa nanti di akhirat. Walahum yundurun, dan mereka tidak diberi penangguhan. Nah, ini penyesalan dan penyesalan. Fa'arid anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka. Wantadir innahum muntadirun, maka tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu. Orang-orang yang iman itu menunggu nanti kehancuran orang-orang kafir nanti di akhirat. Kita tidak usah nunggu, pasti kita akan melihatnya, Bapak Ibu. Orang-orang yang kafir itu tempatnya di neraka Jahanam. Orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, itu tempatnya di situ neraka. Dan semoga kita tidak termasuk golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Ya. Caranya bagaimana? Ya, tetap semangat terus menambah amal solih yang banyak, dan semoga amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita menyelesaikan surat As-Sajdah, dan insya Allah hari Ahad besok kita masuk surat ke-33, surat Al-Ahzab. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan, dan semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat untuk kita di dunia dan menjadi amal sholih yang memberatkan timbangan kita nanti di akhirat. Dan semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua urusan kita Allah mudahkan, Allah lancarkan, dan semoga kita termasuk ahli Quran dan ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Usikum wa iyyakum bitaqwa. Summa